Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Taman Jaya di Surakarta. Kali ini kami ingin membagikan observasi dan wawancara kami mengenai UMKM dan koperasi sebagai syarat pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi. Ada pepatah mengatakan nih guys, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing dari kami. Welcome to Sahara, bitch. Kali ini kami akan melakukan wawancara bersama anggota kelompok kami yang merupakan anak dari pemilik UMKM Pai Susu Hana Jegek. Sebelumnya, terima kasih Mbak Hana karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, boleh nggak sih kami itu tahu gimana profil perusahaan Mbak Hana? Oke, baik. Perusahaan kami, UMKM kami bernama Pai Susu Hana Jegek. Untuk pabriknya berada di Tabanan. Alamat lengkapnya di Jalan Tukat Jeho, Tabanan, itu di Bali. Tahu ada berapa pegawai ya sampai saat ini? Untuk saat ini mungkin ada sekitar 20 pegawai ya. Pegawainya merupakan teman-teman disabilitas. Dalam kata lain, teman-teman yang memiliki penyandang cacat, ya, berkebutuhan khusus. Lalu kan kalau usaha itu pasti ada visi misinya atau motivasi. Nah, untuk Pai Susu ini motivasi dan visi misinya itu apa ya kalau boleh tahu? Motivasi kami mendirikan Pai Susu ini adalah untuk membantu teman-teman disabilitas untuk memiliki sebuah keterampilan sehingga teman-teman yang sudah lulus dalam yayasan itu tuh ada sekolah, mereka juga bersekolah seperti kita, ada SLB juga. Jadi ketika mereka sudah lulus dari SLB, mereka itu memiliki keterampilan, salah satunya yaitu dengan keterampilan menjual pai susu ini, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka dengan berwirausaha begitu. Berarti ini intinya membekali para penyandang disabilitas tersebut. Iya, benar. Lalu kalau boleh tahu untuk omsetnya sendiri sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu apakah ada perubahan gitu dan berapa kalau boleh tahu nominal? Kalau sebelum pandemi itu omsetnya itu cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau selama pandemi itu jujur tidak ada pemasukan karena kita mengandalkan sektor pariwisata ya kalau di Bali ya. Dan kedua itu toko-toko oleh-oleh itu juga tutup di Bali. Jadi untuk selama pandemi itu kita hanya menjual di toko-toko kecil-kecil saja di dekat-dekat dengan pabrik gitu. Kalau boleh tahu nominalnya itu berapa ya, Mbak? Kalau di saat ada tur rombongan tur itu mungkin sekitar 50 juta lebih ya. Sekitar situ. Itu sebelum pandemi ya? Ya, itu sebelum pandemi. Kalau untuk waktu pandemi sendiri? Kalau untuk waktu pandemi itu sedikit, sekitar 10 jutaan per bulan. Itu pun kami menjual tidak hanya pai susu saja, tapi kami juga menjual bakery, juga menjual nastar gitu, bakery yang lain gitu. Berarti menurunnya cukup drastis. Iya, karena kan kami mengandalkan sektor pariwisata. Di Bali kan yang nomor satu ada pariwisata, dan itu pariwisata juga lumpuh kan waktu itu. Iya. Lalu apakah ada kerjasama dengan pihak lain untuk usaha ini sendiri? Ada. Untuk kerjasama itu kita bekerja sama dengan Tour Travel, Graciala Tour and Travel, dan juga kami bekerja sama dengan toko Bali kita yang ada di Bali. Nah, itu tadi kan udah ya Mbak mengenai profil perusahaan Pai Susu Hana Jegek ini. Kalau boleh tahu, apa aja sih permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Dalam bidang keuangan, SDM, pemasaran, produksi, serta distribusinya juga. Oke. Untuk di bidang distribusi ya, distribusi itu
terhambatnya karena pai susu kami itu tidak menggunakan pengawet kan Mbak. Jadi kalau kita mau distribusi keluar dari Bali itu agak susah karena yang satu dia cepat basi karena tidak memakai pengawet tadi. Untuk SDM-nya dikarenakan pegawai kami itu merupakan teman-teman teman-teman penyandang cacat, teman-teman disabilitas itu, jadi kayak kita harus membekali lebih lagi. Jadi porsinya lebih gitu. Untuk pemasaran kita masih belum 100% lah ya, istilahnya 100%, karena kita juga masih ada beberapa inovasi yang perlu dikembangkan gitu. Biasanya itu pemasarannya itu lewat apa aja ya Kak? Kalau sebelum pandemi itu kami memasarkan juga di toko-toko pusat-pusat oleh-oleh dan juga toko kelontong di dekat-dekat pemukiman warga-warga gitu, dan juga melalui Facebook, jejaring sosial, dan juga melalui rekan-rekanan gitu. Kalau boleh tahu Facebooknya itu namanya apa? Biar kalau ada yang pengen ngecek gitu. Oh, kalau untuk Facebook masih menggunakan Facebook pribadi ya. Masih menggunakan Facebook pribadi karena kami juga ingin bertambah lagi ya, tapi itu masih nanti tunggu dulu. Karena ada beberapa lagi tadi itu inovasinya belum. Ada inovasi tapi belum diselenggarakan. Baik, kalau dari segi keuangan mungkin bisa dijelaskan masalahnya bagaimana ya? Kalau dari segi keuangan itu permasalahannya terjadi itu tuh pas pandemi itu benar-benar karena tidak ada pemasukan dari produksi pai susu dan juga bakery yang lain, karena pai susu kami itu juga tidak sepenuhnya labanya untuk kami tapi juga untuk yayasan tersebut. Jadi keuangannya tuh sempat terganggu, sempat problem tuh karena di yayasan itu tidak ada pemasukan. Baik, kalau untuk sekarang ini kan udah nggak pandemi ya Kak ya, maksudnya. Nah itu tuh udah normal lagi atau bagaimana? Kalau untuk sekarang puji Tuhannya ya sudah normal, dan teman-teman disabilitas itu sudah mulai bersekolah, sudah mulai bekerja, dan ada juga yang sudah membuka distribusi. Ya benar. Mbak, cukup sampai di sini saja wawancaranya. Terima kasih atas informasi yang diberikan, dan terima kasih juga untuk waktunya. Terima kasih Mbak Ana, semoga usahanya bisa makin berkembang ke depannya. Amin, sama-sama, sukses juga buat kuliahnya. Terima kasih Mbak Ana juga ya, sukses kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan wawancara bersama Bapak yang merupakan manajer ya Pak? Iya. Manajer dari Koperasi KS Puas. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Hartono. Ya. Baik. Langsung saja ya Pak, kami wawancara. Mungkin bisa dijelaskan Bapak sedikit profil dari koperasi ini seperti nama dan lokasinya? Nah, ini gini, namanya Koperasi Simpan Pinjam Kekar Puas Cabang Surakarta. Itu ya. Untuk lokasinya Bapak? Lokasinya di Jalan Kahuripan Selatan 9, nomor 46.
Baik, kalau tentang struktur organisasinya dari koperasi ini bagaimana Bapak? Kemarin sudah saya beritahu ya, di sini manajer saya, kemudian ada bagian dana, bagian akuntansi, dan bagian pinjaman. Akuntansi dan umum. Ya, seperti itu ya Pak. Ya. Lalu apa sih Pak visi dan misinya atau motivasi dari koperasi ini? Kemarin sudah saya kasih tahu, Pri, saya pinjam SOP-nya Pri. Kemarin sudah itu sudah ditanyakan, kenapa? Beda wawancara. Oh, lalu ganti-ganti terus bingung enggak? Beda wawancara. Kemarin sudah visinya terwujudnya lembaga pelayanan usaha keuangan yang dikelola secara profesional berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk misinya Bapak? Misinya ada 5, mengembangkan sikap saling menolong di antara para anggota dan masyarakat pada umumnya, memberikan pelayanan simpan pinjam secara profesional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan manajemen koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, memperkokoh struktur organisasi kelembagaan koperasi baik intern maupun ekstern. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Yang kelima, menjalin kerjasama dalam gerakan koperasi kredit secara horizontal maupun vertikal dengan lembaga-lembaga mitra baik pemerintah maupun non-pemerintah. Baik. Tuh. Baik, kalau total anggotanya saat ini ada berapa Pak? Kemarin sudah diberitahu. Anggotanya berapa nih? 1000 berapa? 1004. Kalau boleh tahu berapa total SHU yang dibagikan sebelum dan sesudah pandemi Pak? Kemarin sudah saya beritahu, sekarang belum bisa tahu karena kan belum ada RAT. Sehingga kalau SHU itu kan itu diberikan setelah ada RAT. Sehingga karena ini belum RAT maka kita belum bisa memberitahu. Apakah koperasi ini menjalin kemitraan atau kerjasama dengan badan usaha lain Pak? Belum. Kita cabang yang bekerja sama dengan lembaga lain itu di kantor pusat. Seperti itu. Iya. Selanjutnya mungkin Untuk di koperasi ini apakah ada permasalahan yang dihadapi seperti mulai dari keuangan atau SDM seperti itu Pak? Ya, kondisi keuangan pada saat itu dengan adanya pandemi itu ya berdampak kepada pengembangan atau perkembangan daripada usaha kecil dan menengah, sehingga dampaknya untuk keuangan kepada keuangan kita agak terlambat angsurannya gitu, nggak tepat waktu. Nah ini banyak yang mau tahu nih Pak, kalau mau jadi anggota koperasi apakah ada syarat tertentu gitu? Kalau mau menjadi anggota koperasi itu mengisi formulir, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK. Untuk biasanya itu anggota koperasi itu jam operasional itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kantor koperasi bu anggota koperasi. Ya mulai bekerjanya anggota. Oh di sini, kalau di sini itu jam 8.30 sampai dengan 16.30. Jadi dari 8.30 sampai 16.30. Jam setengah 9 sampai jam setengah 5. baik, cukup ya Pak, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih wawancara dari kami. Kami ucapkan untuk Koperasi KKS Puas KSP Kekar Puas. Kekar Puas dan Bapak
manajer yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, bener. Can't get out of bed, no drugs make me bad.